Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Rudy Bonsa di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan di episode kali ini kita akan bertemu dengan sosok spesial. Dia adalah salah satu figur yang sudah mendarah daging di dunia musik. Seperti apa kisahnya? Untuk itu jadi Sobat Inspirasi yang setia dan bersiaplah untuk terinspirasi. Yuk! Sobat Inspirasi, seperti yang sudah saya janjikan tadi, saat ini sudah hadir di hadapan Anda seorang sosok inspiratif, di mana beliau sudah mendedikasikan hidupnya untuk dunia musik. Artinya dunia musik sudah begitu mendarah daging dalam kehidupan beliau. Beliau adalah Mas Hari Djoko Santoso. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengenal sosok yang satu ini, begitu familiar, begitu banyak orang yang sudah mengenal. Mungkin di kalangan musisi-musisi muda banyak yang memanggil beliau dengan sapaan akrab Mas Hari Djoko, Mas Hari Djoko dan sebagainya. Dan inilah Mas Hari Djoko. Selamat sore Mas Hari Djoko. Selamat sore Mas Rudy, yang sehat selalu. Begitu, yang semangat selalu. Ya, Mas Hari Djoko sehat? Alhamdulillah, pangestanipun Biasa. Ya. Artinya di episode kali ini kita memang sengaja ingin menggali lebih jauh nih tentang Mas Hari Djoko. Iya. Pertanyaan pertama. Kenapa jalur musik yang dipilih? Iya. Dan apakah sebenarnya makna musik sendiri untuk Mas Hari Djoko? Iya. Kenapa jalur musik saya pilih? Karena dulu kebetulan saya ini dari kelas 5 SD, itu sangat senang melihat orang main gitar. Nah, saya main gitar. Dulu namanya keroncong. Oke. Nah, aku tak keroncongan itu main gitar. Gitu. Oh. Jadi dulu gitar tuh belum era-era mungkin tahun 80-an. Jadi orang zaman dulu ya main gitar itu keroncongan. Ya. Oke. Aku nonton orang keroncongan gitu. Nah, di situ saya melihat betapa asiknya orang tuh main keroncongan dan dikelilingi oleh teman-temannya gitu. Terus saya ingin lama-lama karena sering melihat, sering mendengar, saya mencoba. Alhamdulillah di kelas 5 itu saya bisa main gitar. Oke. Bisa keroncongan di kelas 5. Keroncongan. Nah, oke. Nah, semenjak itu saya dikelilingi oleh teman-teman kecil-kecil. Dulu masih lagu-lagunya lagu Cica, lagunya Gus Plus dulu. Saya pertama kali belajar gitar tuh lagunya Ayah itu pertama kali ya. Ayah. Iya, ya itu pertama kali itu. Nah, SMP juga demikian. SMP itu saya pokoknya kalau urusan ada pramuka, itu Mas, ada urusan pas waktu pas meeting, saya mesti cari teman-teman itu membawa gitar gitu. Nah, ternyata musik itu membawa keasikan dari diri saya. Dan dari musik itu saya kenal banyak orang. Kenal berbagai kalangan, itu kalangan manapun, itu sangat memperhatikan saya ketika saya main gitar dan mereka menikmati gitu loh. Sehingga saya merasa bahwa dunia saya di sini. Membawa keasikan. Ini poin yang saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan Mas Hari Djoko. Ternyata musik itu tidak hanya mengasihkan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang juga. Orang lain. Itu ya Mas Hari Djoko. Betul. Dan memang saya mengenal Mas Hari Djoko ini lebih sosok beliau sebagai seorang pemain drum sebetulnya. Awal pertama kali ketemu dengan Mas Hari Djoko ini sebagai pemain drum waktu itu ya Mas ya. Tapi ternyata di kelas 5 SD justru yang memotivasi Mas Hari Djoko ini justru malah dari permainan gitar. Dari sampai kuliah saya masih main gitar. Itu ada caranya. Kenapa saya main drum? Oke. Ada ini nanti kita cerita lagi ya Mas. Ada ceritanya. Oke. Jadi sengsara membawa nikmat akhirnya. Jadi saya main drum itu. Dan tadi seperti saya sampaikan saat opening tadi, artinya Mas Hari Djoko ini sudah mendarah daging di dunia musik. Artinya sudah berdarah-darah di dunia musik, juga mungkin sudah menikmati dagingnya dari bermusik. Gimana Mas? Apakah memang musik ini sudah bisa dijadikan untuk pegangan hidup atau seperti apa gitu? Iya, nampaknya begitu. Pegangan hidup itu kan tidak langsung saya dari musik itu.
Mungkin saya dari lain gitu Mas. Mungkin suatu saat saya diminta tolong teman untuk main musik di acaranya. Mungkin saya nggak dapat apa-apa. Tapi suatu saat saya diberi pekerjaan sama dia. Nah itu anunya di situ. Nah artinya memang musik itu sebagai media buat saya. Media berteman, media kayak sisi seperti itu. Ketika saya pernah istilahnya menyenangkan orang lain gitu ya. Jajan di warungnya ya. Mas pun ditinggal mau gitu. Loh, saya tuh jajan sampun wah ngapain jadi kan lagu-lagu niku. Apalagi teman-teman yang pernah bantu berobatnya itu dia misalkan dagang atau apa, saya diberi kemudahan. Nah itu tadi ternyata musik itu membawa keasikan tersendiri terhadap orang lain yang pernah kita buat asik gitu Mas. Ya. Jadi Mas Hari Djoko ini memang sosok yang begitu cair, bisa diterima di berbagai komunitas, khususnya untuk komunitas musik. Mulai dari komunitas Kus Plus ya Mas Kus Plus, kemudian komunitas drum, komunitas keroncong, dan saat ini beliau memang sebagai koordinator atau manajer di Congrok 17. Dan dari dunia musik juga Mas Hari Djoko ini bisa keliling Eropa. Bisa cerita Mas? Jadi dulu tahun 90 saya dengan Congrok, waktu itu saya masih jadi pemainnya. Masih belum jadi koordinator. Masih main selo ya Mas? Iya masih main selo. Nah ketika itu Congrok itu sebagai pembuka malam tahun baru, pembuka artis. Artisnya waktu itu Titiek Puspa. Mbak Titiek Puspa ya. Mereka menikmati musiknya Congrok gitu. Menikmati musik Congrok, malah dia dapat ide, wah ini nanti kalau pas 50 tahun yang menikah, ini bisa saya ajak keliling ini gitu. Karena musik ini menjadi media budaya. Membawa musiknya musik budaya Indonesia, membawakan lagu budaya asing. Lagunya Belanda, lagu Amerika Latin gitu. Kemana aja berarti itu negaranya Mas? Yang kita kunjungi di Belanda dan Suriname. Belanda dan Suriname. Suriname itu hanya mampir aja. Kalau yang sama saya kan Asia ya Mas? Asia, di Malaysia. Di Malaysia ya. Malaysia, tapi itu mewakili Asia loh. Iya benar. Asia. Mewakili Asia. Sobat Inspirasi, ternyata Mas Hari Djoko ini dari kecintaannya terhadap dunia musik, beliau juga punya hobi mengkoleksi barang-barang antik. Kalau nanti kita punya kesempatan untuk berkunjung ke rumah beliau, ini koleksi kaset-kaset komplit ribuan, ya. Nanti terdisplay di ruang tamu itu ya Mas ya. Kapan-kapan kita dolan ke sana Mas. Dan di sini bisa dilihat ada akordeon. Ada akordeon, mungkin nanti ada poster lama ini. Poster Nah, ini dulu beli majalah Top dapat poster. Jadi ini poster ini asli dari majalah. Majalah. Apa sih Mas keasikan dari mengkoleksi ya? Termasuk gitar ini ya? Iya. Ini namanya gitar Pikili. Gitar Pikili. Buatan Solo. Jadi dulu waktu orang nggak mampu beli kaset, nggak mampu beli gitar dari luar negeri, Solo sudah buat yang modelnya kalau negeri namanya Pikili. Mungkin bisa cerita tentang keasikannya Mas. Iya, kalau kaset itu mungkin dulu tujuan saya justru saya menyelamatkan aset negara ya, aset seniman Indonesia itu kan kadang-kadang setelah dia rekaman itu nggak kepikiran disimpan, nggak kepikiran apa seperti di luar negeri itu kan, maaf bukan saya membedakan ya, tapi kenyataannya kalau kita di YouTube The Beatles yang latihan aja ada. Nah sekarang seperti saya pernah ketemu sama Kus Plus, kaset itu nggak punya. Nah makanya di situ saya pengen menyelamatkan aset-aset bangsa Indonesia yang mungkin sudah hilang. Itu saya selamatkan, saya kumpulkan. Bahkan kaset-kaset yang misalkan saya main dengan artis waktu itu Diana Nasution, saya berikan mas kaset itu. Loh mas, kok diberikan saya bilang bahwa lo kaset itu yang berat jenengan, yang berat punya, bukan saya hanya menyelamatkan saja. Paris AM juga gitu. Nah kalau Paris AM tidak mau karena begini, alasan dia, wah kalau aset jenengan saya diberikan ke saya, nanti diminta oleh penggemar saya. Sobat Inspirasi, ngobrol, berbincang-bincang dengan Mas Hari Djoko itu selalu menjadi hal yang
mengasihkan. Saya selalu menyebut beliau itu ensiklopedia hidup. Apapun pertanyaan Anda tentang musik, judul lagu, siapa penyanyinya, direkam tahun berapa, langsung dijawab oleh beliau. Mas Hari Djoko, mungkin Mas Hari Djoko punya pengalaman yang kurang menyenangkan atau mungkin malah justru pengalaman yang paling lucu nih selama perjalanan bermusik. Ya itu tadi saya cerita bahwa secara membawa nikmat. Jadi dulu zaman SMA, saya kan mau bikin konser Mas, di dalam rangka ulang tahunnya Radio IBC. Kita latihan 1 bulan, ada orkestranya. Waktu SMA masih udah bikin kayak konser itu Mas. Waktu itu di Wisma Pancasila. Jam 7 itu mulai, jam 6 pemain drumnya itu hilang. Nggak tahu di mana orangnya, padahal saya main gitar. Ada pemain gitar 2, ada pemain bass. Nah ini jam 7 kurang kan harus diputuskan ini. Siapa yang main drum? Itu yang bisa main drum itu main bass. Tapi kalau saya main bass kan saya harus ngulik lagi. Nah kalau main gitarnya 2, saya nggak sama main gitar, saya kan harus main drum. Nah ketika itu saya berpikir saya ini ibaratnya pemain sandiwara, bersandiwara memain drum. Jadi saya mainnya cuek aja, saya bukan pemain drum. Tanpa beban ya? Tanpa beban. Tapi malah justru pada saat pentas selesai, setelah main saya langsung dinobatkan ke teman-teman, sudah kamu nggak usah main gitar, main drum aja. Gitu. Sebenarnya pemain drumnya kemana itu? Nggak tahu, hilang. Tapi ya ternyata apa namanya, Mas Rudi kenal, nanti saya ceritain. Nah, nanti aja ya Mas ya? Nanti aja. Ya, saya tetap setelah main itu saya tetap nggak mau main drum karena saya jiwa saya gitar ya, main gitar. Nah setelah kuliah di entah itu ada festival band antar perguruan tinggi, saya cari pemain drum waktu itu. Kita udah nentukan tanggal sekian, bulan ini kita harus latihan. Sampai hari tanggalnya itu belum dapat pemain drum, malah justru dapat pemain gitar yang lebih hebat dari saya. Udah langsung aja Mas. Terus Mas yang gitar kamu aja Mas, saya wah ini nggak bisa main nih, saya jadi kru ini. Nah akhirnya sampai hari-harinya nggak ada pemain drum. Akhirnya saya jadi pemain drum lagi. Ya, dan alhamdulillah jadi drum terbaik. Akhirnya sudah, setelah itu saya yakin bahwa saya di drum. Gitu Mas. Mantap. Itu kisahnya. Kenapa beliau akhirnya ada di posisi penggebuk drum begitu ya. Mas Hari Djoko, mungkin saat ini yang menyaksikan inspirasi ini, sobat inspirasi yang ada di rumah yang menyaksikan channel YouTube ini, ada juga teman-teman kalangan muda, milenial dan sebagainya. Mungkin mereka masih bingung. Apakah berani memutuskan hidup dari musik dan sebagainya. Mungkin di pertanyaan terakhir ini mungkin ada pesan untuk teman-teman milenial. Pesan saya ya ini aja. Satu, kalau kita sudah suka musik, kita fokus aja di musik. Apakah hidupmu untuk musik? Nanti suatu saat musikmu untuk hidup. Nanti waktu yang akan bicara. Artinya kalau kamu senang musik, ya sudah fokus saja di musik. Fokus gitu aja. Misalkan ada band apapun, terutama telinga ya Mas. Musisi itu harus ibaratnya orang kuliner, kita harus hobi kuliner, harus merasakan masakan apa saja, nasi goreng apa gitu. Ini musisi juga, kamu sebagai musisi ya sudah, kamu harus mendengarkan lagu apa aja, mungkin rawitan, keroncong, walaupun itu mungkin musik yang tidak kita suka. Iya, nggak kita suka. Tetap harus didengarkan ya. Iya, suatu saat ketika Anda punya grup yang situ musik jazz, yang main saja karena udah bisa. Saya yakin dalam kamu mainkan jazz pasti akan beda dengan musisi yang hanya mendengarkan musik jazz saja. Jadi gitu, menurut saya itu. Jadi fokus di musik. Apakah nanti suatu saat memang hidupmu untuk musik atau musik itu bisa untuk hidup. Terima kasih Mas Hari Djoko, sangat menginspirasi. Dan tentu saja sobat inspirasi makin yakin bahwa dunia musik bisa jadi salah satu pilihan untuk asal Anda hidup asal Anda fokus. Sekian dulu inspirasi kali ini. Tentu saja dengan Mas Hari Djoko dan saya Rudi Bonsa akhirnya undur diri dan teruslah terinspirasi.